Penembakan misterius atau Petrus merupakan salah satu operasi berdarah rezim Soeharto yang dilancarkan pada tahun 1980-an. Dalih memberantas kejahatan, orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat dihabisi tanpa diadili terlebih dahulu. Mereka yang dituduh preman ditembak mati dan mayatnya digeletakkan di pinggir jalan atau dimasukkan karung dan dibuang sembarang. Ribuan nyawa melayang sia-sia dalam kurun waktu antara 1983 hingga 1985. Setelah 4 dekade berlalu, Petrus kembali hadir dalam cerita berbeda. Di rezim Prabowo Subianto, Petrus menjelma jadi persoalan misterius. Hal itu seiring dengan munculnya beberapa peristiwa yang mengundang banyak pertanyaan, tapi tak kunjung mendapatkan jawaban pasti. Salah satunya soal pagar misterius sepanjang 30 km lebih yang terpasang di pesisir Laut Tangerang, Banten. Hingga kini, pagar bambu tersebut tidak diketahui secara pasti siapa yang membuatnya. Sebagian pihak menuding pengembang kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Namun, hal itu dibantah oleh manajemen terkait. Mereka menepis pemasangan pagar tersebut merupakan bagian dari proyek real estate yang sudah berjalan sejak 2009 itu. Sebetulnya bukan nelayan menancapkan bambu, tapi memang swadaya. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan nelayan. Belakangan muncul sekelompok nelayan yang mengatasnamakan Jaringan Rakyat Pantura yang mengeklaim kalau pagar bambu itu dibuat oleh mereka secara swadaya sebagai upaya mencegah abrasi. Selain itu, mereka berdalih pembangunan pagar tersebut bakal meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Namun, klaim itu bertolak belakang dengan pernyataan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka menyegel pagar itu setelah menerima pengaduan dari para nelayan yang kesulitan mencari ikan lantaran terhalang pagar. Berdasarkan catatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, pagar misterius itu terbentang sepanjang 30,16 km dan masuk 16 desa di 6 kecamatan. Pagar dengan ketinggian rata-rata 6 meter itu membelah lautan yang dilengkapi anyaman bambu, paranet, dan pemberat berupa karung berisi pasir. Selain soal pagar bambu, kasus patwal arogan yang mengawal mobil pejabat berplat RI 36 menambah daftar Petrus di era Prabowo Subianto. Sejak viral di media sosial dan menjadi pemberitaan di berbagai laman media massa, pemilik mobil dinas tersebut sempat misterius. Kalangan jurnalis sulit memecahkan misteri itu. Dikonfirmasi ke pihak-pihak terkait pun mentok, termasuk saat ditanyakan kepada Budi Aris Tiyadi yang kini menjabat Menteri Koperasi. Budi mengakui kalau mobil RI 36 sebelumnya ia gunakan kala menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika. Namun, setelah bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto, mobil itu tidak digunakannya lagi. Sasaran pun beralih kepada Metia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital yang sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ia pun membantah kalau mobil RI 36 itu merupakan kendaraan dinasnya. Politikus Golkar itu mengatakan, saat ini mobil dinas untuk Menteri Komunikasi dan Digital berplat RI 22. Sama seperti Budi Ari dan Metia Hafid, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, pun membantah spekulasi warganet yang menduga mobil RI 36 adalah kendaraan dinasnya. Dikonfirmasi kepada Sekretaris Kabinet, Teddy Indrawijaya pun setali 3 uang. Kendati mengaku sudah menegur petugas patwal yang tampak arogan, Teddy tidak menyebutkan siapa tuan yang duduk di balik kemudi mobil RI 36 itu. Setelah berhari-hari menjadi misteri,
Raffi Ahmad muncul melalui keterangan tertulis. Artis yang kini diberi jabatan utusan khusus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni itu mengaku kalau mobil RI36 merupakan mobil dinasnya. Namun, ia berkelit saat kejadian itu dirinya sedang tidak berada di dalam mobil RI36. Menurutnya, kala itu mobil tersebut sedang dalam perjalanan menjemputnya setelah mengambil beberapa berkas penting. Pengakuan Raffi Ahmad itu menimbulkan pertanyaan baru yang akhirnya menjadi misteri. Benarkah saat itu dirinya sedang tidak ada di dalam mobil? Kalau sekedar membawa berkas, kenapa tidak dititipkan saja kepada petugas patwal agar bisa lebih cepat sampai? Sebelumnya, Miftah Maulana Habibur Rahman yang juga diberi jatah jabatan sebagai utusan khusus Presiden pun membuat publik geram setelah menghardik pedagang es teh yang berjualan di pengajiannya. Es teh muncul kera? Masih, ya kono didol goblok. Miftah yang menjadi utusan bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan dinilai tidak pantas melontarkan ucapan-ucapan kasar, apalagi hal itu dilakukannya di depan publik. Sontak, penceramah yang identik dengan kacamata hitamnya itu jadi bulan-bulanan masyarakat. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ia pun memutuskan mundur dari jabatannya. Namun, nasib pria yang punya pondok pesantren di Yogyakarta ini masih menjadi persoalan misterius. Apakah pengunduran diri Miftah dari jabatan utusan khusus Presiden itu diterima oleh Prabowo Subianto?